Saudara, wilayah Jabodetabek ternyata masih belum aman dari tindak pidana penculikan, terutama terhadap anak. Karena itu, hal ini masih memerlukan perhatian khusus. Belum lama ini, saudara, publik dihebohkan dengan peristiwa seorang siswa berkebutuhan khusus di Tangerang Selatan, Banten yang menjadi korban penculikan. Bahkan penculikan dilakukan orang yang berada di lingkungan terdekat. Peristiwa penculikan bermula ketika korban sedang mengikuti kegiatan belajar di sekolahnya di kawasan Pondok Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu pekan lalu, saudara. Korban yang duduk di bangku kelas 8 itu tiba-tiba diminta pulang lebih awal salah seorang guru, sekaligus wali kelasnya sendiri. Kepada korban, guru ini menyampaikan bahwa orang tua korban sedang berada di Bandung. Hal ini pun dituruti oleh korban. Namun, belakangan diketahui jika mobil ini merupakan mobil rental yang disewa oleh sang guru yang belakangan diketahui sebagai pelaku penculikan. Dan inilah, saudara, rekaman kamera pemantau CCTV yang merekam detik-detik penculikan korban. Dari rekaman CCTV ini jelas terlihat korban diminta untuk menyusul menggunakan mobil yang sudah disediakan pelaku di sekitar lingkungan sekolah. Tanpa pikir panjang, dan karena korban mengenal pelaku, korban pun menuruti apa yang diminta oleh pelaku. Hal ini pun segera diberitahukan pihak sekolah kepada ibu korban yang langsung panik mendengar kabar tersebut, saudara. Pasalnya, korban merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Setibanya di sekolah, ayah korban dibantu pihak sekolah memeriksa rekaman kamera pengawas. Dan terlihat korban berjalan sendiri keluar dari halaman sekolah. Rekaman CCTV ini pun, saudara, segera diserahkan kepada pihak kepolisian. CCTV di nggak jauh, sekitar 200 meter dari sekolah saya, sekolah anak saya itu kelihatan anak saya itu jalan kaki ke arah, sebenarnya ke arah pulang sebenarnya gitu ya. Dan di CCTV yang kedua baru ketahuan ternyata anak saya masuk mobil putih. Selama dibawa atau diculik itu, Pak, itu diperlakukan seperti apa, Pak? Kata anak saya sih baik-baik saja, jadi nggak ada perlakuan yang aneh ya. Pelaku yang bernama Galang akhirnya diringkus polisi karena diduga kuat menjadi eksekutor penculikan muridnya sendiri selama 30 jam. Setelah hilang nyaris 2 hari, akhirnya korban ditemukan disekap di sebuah rumah di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Dan saat ditemukan, korban pun dalam keadaan sehat. Selama disekap, korban pun mengaku tidak mengalami kekerasan dan diperlakukan dengan baik oleh pelaku. Dan saudara, kini Galang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Tersangka sudah ditahan di sel tahanan markas Polres Tangsel. Dari keterangan tersangka, terungkap bahwa ada 2 pelaku lain yang diduga kuat sebagai pelaku utama. Pasalnya tersangka mengaku hanya disuruh untuk menculik oleh 2 pelaku utama ini. Polisi pun kini masih mengejar pelaku utama, termasuk motif penculikan. Polisi pun masih mendalami latar belakang pelaku melakukan penculikan terhadap muridnya sendiri. Motif, tim penyidik unit PPA masih mendalami pemeriksaan terhadap GF, termasuk nanti bisa terungkap lebih jelas motifnya setelah pelaku utama berhasil kita amankan. Diduga terhadap GF tidak bekerja sendiri dalam melakukan aksinya. Diduga ada pelaku utama yang diakui juga oleh tersangka GF bahwa ada 2 pelaku lainnya yang disebutnya sebagai pelaku utama dalam aksi penculikan tersebut. Ya, seperti yang saya singgung di awal tadi, tindak pidana penculikan terhadap anak bisa dilakukan siapapun. Bahkan pelakunya bisa dari orang-orang terdekat. Seperti yang dialami siswa SMP di Tangerang Selatan ini. Pelaku merupakan wali kelas yang juga guru olahraga korban. Seorang guru yang diamanatkan menjadi orang tua sekaligus penjaga anak di sekolah tega melakukan hal ini. Bahkan pihak sekolah pun tidak menduga guru yang bersangkutan akan melakukan penculikan kepada muridnya sendiri. Namun, kini guru yang juga pelaku sudah diberhentikan dari sekolah. Tidak menduga ya Mas, kalau ini terjadi ya. Karena selama ini guru itu saya lihat baik-baik saja. Jadi perilakunya baik, ya. Berhubungan dengan anak juga baik, ya. Kemudian juga berhubungan dengan guru-guru juga baik. Ya, kemarin kita rapat dengan yayasan sudah diperintahkan.
Jika kita flashback ke akhir tahun 2022 lalu saudara, peristiwa penculikan anak oleh orang lingkungan terdekat pernah terjadi. Seorang anak berusia 6 tahun bernama Malika diculik oleh seorang pemulung yang ternyata dikenal oleh orang tuanya korban. Nah, kasus ini begitu menyedot perhatian publik. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun sempat memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Ya, dan inilah saudara rekaman kamera pemantau CCTV yang merekam korban diculik pelaku. Diketahui korban dibujuk pelaku dengan memberikan mainan, uang, serta makanan. Hingga akhirnya korban terbujuk mengikuti pelaku hingga dibawa dengan menggunakan angkutan umum bajai. Peristiwa ini terjadi pada 7 Desember 2022 lalu. Berbekal rekaman CCTV inilah kemudian polisi memburu keberadaan pelaku dan berupaya menyelamatkan Malika. Dan setelah kurang lebih selama 26 hari dibawa kabur penculik, Malika akhirnya ditemukan pada Senin 2 Januari 2023. Dan saat ditemukan, Malika tengah berada dalam gerobak milik terduga pelaku bernama Iwan Sumarno. Korban dan pelaku ditemukan setelah polisi dengan gencar melacak keberadaan pelaku berbekal rekaman CCTV. Pelaku ditangkap setelah sebelumnya pelaku melakukan penyisiran di sekitar wilayah Cipadu, Ciledug, Kota Tangerang. Kemudian polisi akhirnya menemukan pelaku bersama korban sedang memulung di Jalan Wahid Hashim, Tangerang Selatan. Dan setelah korban ditemukan saudara, tangis haru kedua orang tua Malika pun tak terbendung. Sujud syukur dilakukan orang tua Malika begitu mengetahui sang buah hati ditemukan. Siapa yang kuasa menahan haru ketika Tuhan masih berbaik hati menemukan Malika dalam keadaan baik meskipun sempat terlepas 26 hari dari pelukan orang tuanya. Dan saat bocah berumur 6 tahun ini dipertemukan kepada kedua orang tuanya oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat, kedua orang tua tak berhenti mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada petugas kepolisian. Dari dua peristiwa penculikan anak tadi dapat disimpulkan kewaspadaan terhadap lingkungan tetap harus ditingkatkan. Karena sekali lagi saudara, apapun motifnya, kejahatan penculikan anak terus mengintai. Sebaiknya orang tua pun jangan sampai lalai.